Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Bapak Ibu wali santri dan para ustadz ustadzah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tausiah tentang kewajiban orang tua kepada anaknya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, hakul waladi ala walidihi khomsun. Kewajiban orang tua atau hak anak dari orang tua, yaitu kewajiban orang tua kepada anak itu ada 5. 1. Ayyuhsina ismahu, adalah memberi nama yang baik. Yang kedua, ayu adiba khuluquhu, membentuk anak, mendidik anak untuk menjadi anak yang berakhlak mulia. Yang ketiga, wa ayu alimahu alkitabata, mengajarkan menulis. Yang keempat, asibahata warimahata, yaitu mengajarkan keterampilan berenang atau memanah. Yang terakhir, yang kelima, ayyuzawijahu idza adroka, menikahkan bila sudah saatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentang memberi nama yang baik, insya Allah zaman sekarang ini semua orang tua sudah pinter di dalam memberi nama anaknya dengan nama yang baik. Kemudian yang kedua, bagaimana mendidik anak berakhlak mulia. Ya, ini mari kita menengok bagaimana Rasulullah SAW menginformasikan apa yang harus kita dulukan kepada anak sesudah kita beri nama yang baik. Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Tobroni dari Ali bin Abi Thalib, adibu auladakum bisalasati akhwalin, didiklah anak-anak kalian dengan 3 perkara. 1. Hubbi nabihi, mencintai nabinya. Yang kedua, wahubbi ahli baitihi, mencintai keluarga Rasulullah SAW. Yang ketiga, hubbi qiraatil Quran, mencintai membaca Al-Quran. 3 hal ini yang harus kita tanamkan kepada anak-anak sebelum kita memberikan yang lain. Bagaimana Rasulullah, kita menanamkan anak untuk mencintai Rasul dan mencintai ahlu bait atau keluarga Rasulullah, yaitu istri-istri Rasul, kemudian juga anak-anak Rasulullah dan lainnya. Dalam hal ini penting sekali kita mengajarkan sejarah kepada anak-anak. Sejarah Rasul, sejarah para sahabat, dan sejarah keluarga Rasulullah SAW. Maka sangat penting anak itu kita sering-sering
dongeng atau cerita. Dongeng dalam artian yang nyata, bukan dongeng yang khayalan. Cerita yang paling bagus adalah cerita yang merujuk kepada sejarah Rasulullah, sejarah para sahabat, dan sejarah yang ada di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu isinya 70% adalah sejarah. Sejarah yang akan datang, sejarah yang sedang terjadi, dan sejarah yang telah lalu. Penting kita itu mempelajari sejarah yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Dalam hal mencintai Rasul, menanamkan anak untuk cinta kepada Rasul dan ahli bait, maka yang perlu kita tanamkan adalah menteladani Rasulullah SAW. Bagaimana cara Rasul berdakwah, mendidik istri, mendidik anak, mendidik masyarakat. Maka ada 2 karakter yang perlu kita teladani dari Rasulullah SAW, cara mendidik lingkungannya sehingga berhasil mewujudkan dari zaman jahiliyah menjadi masyarakat yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Hanya 2 hal yang perlu kita contohkan. Yang pertama adalah Rasul itu ketika memberi nasihat atau menyampaikan informasi kepada sahabat, kepada siapapun, itu adalah dengan kata-kata yang jelas, padat, dan berisi. Maka banyak hadis-hadis yang ringkas yang perlu dihafal anak. Misalnya, ihfadillah yahfadka. Itu adalah hadis yang ringkas, jelas. Jagalah Allah, Allah akan menjaga kamu. Kemudian, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. An-nadzafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Itu contoh-contoh bahwa kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah kepada siapapun itu kalimat yang jelas, padat, dan berisi. Demikian juga ketika kita ingin menyampaikan pesan, memberi nasihat kepada santri-santri kita, kepada anak-anak kita, itu hendaklah dengan kalimat yang padat dan berisi. Kemudian yang kedua, kriterianya atau karakternya adalah antara ucapan dan perbuatan ini harus seimbang, harus sama. Ketika kita menyampaikan kepada anak, mengajak anak, menyuruh anak untuk sholat, maka kita juga harus memberi contoh bahwa kalau kita ajak anak mendengar adzan, itu kita ajak anak sholat, kita juga harus segera mengambil air wudhu dan bersiap untuk sholat. Jadi Rasul bersabda, ibda binafsik, mulailah dari dirimu. Kita menginginkan menjadi apa anak kita, maka kita harus memulai dulu biar bisa merasakan. Misalnya, kita ingin menjadikan anak-anak kita menjadi seorang hafid dan hafidhuh. Maka harus seiring dengan apa yang kita lakukan. Contohnya, yang zaman sekarang ini banyak orang tua yang berhasil mendidik putra-putrinya menjadi hafid-hafidhuh di usia yang sangat dini. Syekh Kamil dari Mesir berhasil mendidik putra-putrinya menghafal Al-Quran di dalam usia kurang dari 5 tahun. Syekh Kamil sebelumnya belum hafal, istrinya juga belum hafal. Tapi ketika dia menginginkan anaknya hafal, bersama anak-anak mereka, akhirnya mereka semua hafal. Dr. Sarmini dari Indonesia yang berhasil mendidik putra-putrinya sejumlah 4,
berhasil menghafal Al-Quran di usia ada yang 7 tahun, 8 tahun, ada yang 6 tahun. Sebelumnya juga belum hafal. Ustazah Sarmini juga belum hafal, tapi karena ingin supaya bisa merasakan betapa beratnya menghafal Al-Quran itu, sehingga akan tertanam rasa sabar kepada anak-anak kita. Kita tidak akan menuntut anak kita yang cepat hafal, padahal kita belum pernah merasakan. Itu contoh. Kalau kita ingin nasihat kita dilaksanakan oleh anak, mari kita bersama-sama dengan anak-anak kita untuk menjadi seorang yang berakhlak mulia. Misalnya kalau yang lebih sempitnya lagi, kita ingin mewujudkan anak-anak kita menjadi seorang hafidh-hafidhah. Meskipun kita nanti tidak menjadi hafidh-hafidhah, tapi paling tidak kita menyertai anak-anak membaca Al-Quran. Ketika mereka menghafal, kita juga membaca terus-menerus ya. Itu contoh. Mulailah dari diri sendiri. Kalau kita ingin mempunyai seorang murid atau seorang anak yang menjadi seorang hafal Al-Quran. Dua hal ini yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah ketika akan menyampaikan apapun itu mesti sudah melaksanakan terlebih dahulu, sehingga Rasulullah berhasil untuk tugasnya sebagai seorang juru dakwah, membentuk, merubah akhlak orang-orang Quraisy, orang Mekah, orang Madinah yang dulu sangat jahiliyah. Begitu mengenal Rasul, dikenalkan dengan Al-Quran, dibimbing dengan wahyu Allah, akhirnya mereka menjadi manusia yang tidak ada tandingnya di dunia ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian teknis untuk bagaimana bisa terwujud apa yang kita inginkan. Maka ada beberapa teknik yang harus kita berikan kepada anak-anak kita, bagaimana cara supaya nasihat kita diterima oleh anak-anak kita, santri-santri kita. Dalam hal ini Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Maka karena rahmat Allah lah hatimu menjadi lembut. Walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lanfaddu min haulik. Kalau sekiranya kamu ini keras atau bengis kepada lingkunganmu, pasti mereka akan menjauhimu. Lanfaddu min haulik, mereka akan lari dari sekelilingmu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohon ampunkanlah mereka kepada Allah. Wasyawirhum fil amri, dan bermusyawaralah dalam segala urusan. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Maka ketika kamu berazam atau menetapkan sesuatu, maka berserah dirilah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang selalu berserah diri. Dalam ayat ini bisa kita ambil pelajaran. Syarat supaya nasihat kita bisa diterima oleh siapapun, pertama adalah caranya harus lembut, halus, tidak kasar, tidak bengis. Nah, bagaimana supaya kita bisa lembut kepada anak-anak?
yang memberi kelembutan hati kita untuk bisa bersikap lembut kepada anak-anak, kepada siapapun di kanan kiri kita, itu adalah Allah. Karena rahmat Allah lah. Jadi yang membuat Nabi Muhammad bisa bersikap lembut itu karena rahmat Allah. Maka perlu kita selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, lembutkanlah hati saya. Maka insya Allah kalau kita selalu berdoa dan selalu berupaya untuk bersikap lembut, tidak ada satu orang pun yang suka dikasar, yang suka dibentak. Meskipun itu mulai bayi sampai manusia yang sudah lansia, tidak ada yang senang dikasar. Mereka semua suka disikapi dengan sikap yang lembut. Karena ini sikap lembut ini penting. Meskipun orang karakternya tidak bisa, aku karakterku seperti ini kasar. Tidak semua perlu dilatih. Karena rahmat Allah lah Nabi Muhammad menjadi orang yang lembut. Dalam ayat tersebut, walau kunta fadhan ghalidhal qalbi, sampai Nabi Muhammad itu tidak lembut kepada umatnya, Nabi Muhammad itu bersikap bengis dan keras, lamfaddu min haulik, semuanya akan lari, tidak akan didekati oleh sahabatnya. Tidak ada yang suka orang itu disikapi kasar dan bengis. Itu syaratnya adalah lembut. Kemudian yang kedua, kalau anak kita sudah berlaku lembut kepada anak-anak kita atau santri-santri kita, mereka tetap juga susah diatur, maka yang kedua teknisnya, fa'fu anhum, maafkan mereka. Kita harus selalu membuka maaf terhadap sikap anak-anak kita atau santri-santri kita atas kurang benarnya akhlak-akhlak mereka. Dan kita selalu ridho dengan apa yang dilakukan oleh anak-anak kita, oleh santri-santri kita. Semuanya itu adalah berproses. Kita anggap bahwa anak itu menuju proses, maka kita akan selalu memaafkan mereka. Dan selalu ridho dengan apa yang dilakukan oleh mereka. Selalu meminta. Selanjutnya, wastaghfir lahum, kita maafkan secara pribadi kita kepada seluruh santri dan anak-anak kita. Dan kita juga harus wastaghfir lahum, selalu memohonkan maaf kepada Allah, meminta maafkan kepada Allah atas kekhilafan seluruh santri dan anak-anak kita. Terus yang selanjutnya, wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah, ajaklah diskusi, ada kesepakatan, ada aturan antara orang tua dan anak, antara ustadzah dan santri. Syaratnya seperti ini, kalau melanggar ini maka hukumannya ini. Itu namanya anak yang sudah bisa diajak bermusyawarah, harus bermusyawarah, sehingga ketika nanti menyimpang dari kesepakatan yang dari sepakati, maka harus dimusyawarahkan lagi, diingatkan sepakatannya kemarin kan seperti ini. Kemudian yang terakhir, fa'idha azamta fatawakkal ala Allah, maka ketika sudah kamu mengazamkan diri, sudah bertekad untuk membuat kesepakatan, membuat perencanaan, maka harus konsekuen, harus bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sementara ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hamilal Qur'an qad khassaka ar-Rahman